Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku, Mardiah, mahasiswi akuntansi semester 5 kelas akuntansi profesional 5D IAIN Surakarta. Untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen, hari ini aku akan membahas suatu masalah yang sering terjadi di dalam usaha mikro kecil menengah yang berada di lingkungan sekitar kita, guys. Nah, yang akan menjadi objek aku kali ini yaitu di toko Sinar Masa Teknik. Langsung aja ya guys, kita tonton profil dari toko Sinar Masa Teknik. Toko Sinar Masa Teknik itu berdiri sejak tahun 2018 yang lalu. Usaha ini mulai dirintis dari hanya menjadi seorang sales biasa, kemudian lama-lama bisa mendirikan sebuah toko sendiri. Si pemilik toko bercerita bahwasanya saat beliau menjadi seorang sales, beliau juga belajar untuk berbisnis dan juga belajar untuk memperbaiki alat-alat teknik. Sehingga dari situ beliau mendapatkan ilmu dan kemudian diterapkan dan hasilnya bisa mendirikan sebuah toko sendiri. Dalam toko Sinar Masa Teknik itu menjual berbagai macam alat-alat teknik. Oke, lanjut ya guys. Jadi di toko Sinar Masa Teknik itu tidak hanya menjual alat-alat teknik saja, tetapi toko Sinar Masa Teknik juga membuka jasa untuk memperbaiki alat-alat teknik yang rusak. Tentunya dengan biaya yang murah loh guys. Jadi kalau kalian ada saudara atau teman yang mempunyai alat-alat teknik yang rusak, kalian bisa datang langsung ke Sinar Masa Teknik. Aduh, malah promo guys. Iya guys, aku sampai lupa. Aku kenalin owner dari Sinar Masa Teknik ya guys. Nah, beliau ini bernama Suyadi. Umurnya kira-kira 35 tahun. Beliau sudah berkeluarga. Berkat ketekunan dan keuletannya, beliau dapat mendirikan toko tadi. Awalnya, beliau juga tidak tahu menahu tentang bisnis dan juga servis. Tetapi karena tekad yang kuat, akhirnya segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Oh iya guys, satu lagi ya. Untuk alamat toko Sinar Masa Teknik itu berada di Desa Kaligawe, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Kalau kalian bingung, bisa cek Google Map dengan cara ketik Sinar Masa Teknik. Dari situ nanti kalian udah langsung diarahin Google Map ke Sinar Masa Teknik. Jangan lupa untuk berkunjung ke Sinar Masa Teknik guys. Nah, sambil menonton, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ya guys. Nah, dari hasil observasiku kemarin, aku mendapatkan data-data sebagai berikut guys. Pertama itu mengenai modal awal. Modal awal berdirinya toko Sinar Masa Teknik itu sebesar 60 juta guys. Yaitu untuk pembelian alat reparasi sebesar 5 juta, kemudian untuk belanja alat teknik pengisi toko itu sebesar 55 juta. Jadi total modal awalnya itu sebesar 60 juta. Kemudian biaya operasional. Biaya operasionalnya itu hanya untuk biaya listrik, air, telepon, dan lain-lain, yaitu sebesar 200.000 per bulan. Untuk tempatnya kan sudah milik sendiri, jadi tidak ada sistem sewa menyewa tempat. Selanjutnya yaitu untuk pendapatan per bulan. Pemilik toko itu bercerita bahwasanya beliau menetapkan rata-rata margin itu sebesar 25.000 untuk per item. Nah, seharinya itu barang yang terjual itu bisa mencapai 10 barang yang terjual. Kemudian untuk biaya reparasi rata-rata dipatok sebesar 50.000 per barang. Untuk perharinya bisa sampai 3-5 unit barang yang diservis di toko Sinar Masa Teknik. Jadi
Dari situ kita bisa lihat keuntungan per bulannya. Pertama itu keuntungan dari penjualan per bulan, yaitu didapat sebesar 7.500.000 per bulan. 7.500.000 per bulan ini didapat dari margin tadi kan 25.000 dikalikan 10 per hari, jadinya kan 250.000 per hari. 250.000 per hari dikalikan 30 hari, jadi totalnya 7.500.000 per bulan. Selanjutnya yaitu keuntungan dari jasa reparasi, yaitu sebesar 4.500.000 per bulan. Nah, 4.500.000 ini berasal dari 50.000 tadi dikalikan 3 barang per harinya. Jadi per harinya itu mendapat 150.000. 150.000 dikalikan 30 hari, hasilnya 4.500.000 per bulan. Jadi total keuntungan per bulannya itu bisa mencapai 12 juta guys. Oke, lanjut ya guys. Jadi kemarin itu pemilik toko juga bercerita bahwasanya saat pandemi permintaan toko itu meningkat dengan pesat. Tetapi anehnya terjadi kejanggalan pada bagian keuangan. Walaupun permintaan itu meningkat, realitanya kemarin di toko Sinar Masa Teknik itu kesulitan pada bagian keuangan. Setelah aku tanya-tanya lebih lanjut kepada pemilik toko, aku tuh menemukan beberapa fakta. Nah, fakta-fakta yang aku temukan kemarin yaitu yang pertama, di toko Sinar Masa Teknik itu tidak menerapkan sistem perencanaan dan pengendalian dengan baik. Kemudian yang kedua, di toko Sinar Masa Teknik juga tidak menerapkan sistem pembukuan yang baik. Kemudian yang ketiga, kemarin pemilik toko juga melakukan pembelian peralatan, yaitu pemilik membeli sebuah mobil. Dari fakta-fakta yang saya temukan tadi, kita dapat tahu akar permasalahan yang terjadi di toko Sinar Masa Teknik. Dengan pertimbangan fakta-fakta tadi, untuk memulihkan kembali keuangan di toko Sinar Masa Teknik, keputusan taktis yang harus dilakukan yaitu melakukan perencanaan dan pengendalian dengan baik. Jadi, sebuah bisnis, mau kecil maupun besar, harusnya itu menerapkan pengendalian dan perencanaan sejak awal ingin mendirikan bisnis. Yang namanya bisnis pasti perlu sebuah analisa jangka pendek maupun jangka panjang. Itu semua untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan seperti yang terjadi di toko Sinar Masa Teknik ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.